Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Herman, Pak Wiwit, dan rekan-rekan sekalian, saya coba menyampaikan hasil eksplorasi. Jadi kemarin dari panitia meminta saya untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan mana bagian-bagian dari OBE. Karena tadi Bu Intan bicara media pembelajaran, kemudian Bu Rosa membuat praktikum, tapi berawalnya juga dari CPL sama CPMK. Jadi sebenarnya muaranya ini sudah ketebak Bapak Ibu ya. Jadi muaranya ya kembali lagi ke OBE. Kenapa kok kita harus menambah media pembelajaran dan kenapa kok kita dalam menyusun praktikum itu juga dari CPL CPMK. Sehingga di materi yang terakhir ini saya coba menyampaikan hasil eksplorasi saya dari Brown, bagian-bagian mana yang dari OBE Bapak Ibu yang sudah mulai merencanakan, mulai dari RPS-nya, kemudian sudah mulai belajar mengenai pembuatan portofolio kemarin ya, kemudian ada rubrik juga dari Pak Herlambang. Nah itu kira-kira mana yang bisa kita terapkan di Brown, karena memang kesulitannya adalah kita sulit untuk mengcapture pada saat pelaksanaannya, khususnya pada saat audit ya Bapak Ibu sekalian. Ini para KPS sudah hafal ini. Jadi untuk perencanaan, oke, kita bisa keluarkan RPS. Kemudian dievaluasi, kita bisa tunjukkan, oh ini portofolionya. Tapi yang agak sulit itu adalah mengcapture proses pelaksanaannya. Makanya tadi pada saat Bu Intan menjelaskan media itu, saya tanya ini lognya kedetek nggak? Karena auditor tuh kadang kalau nggak ada itunya, sumbernya gitu loh. Jadi kita cuma cerita saja tapi tidak ada buktinya, itu agak sulit begitu. Tapi menarik, itu salah satu aspek dari OBE juga dan standar pembelajaran di Philcom, bahwa memang orientasi kita adalah student center learning agar lebih banyak partisipasi dari mahasiswanya. Itu mungkin nanti tetap bisa kita laporkan. Apalagi insya Allah OBE ini nanti mau ada auditnya sendiri. Ya, Prof. Fitri ya. Mau ada auditnya sendiri. Jadi para KPS nanti akan lebih banyak berinteraksi di sana. Ada auditnya yang ingin memeriksa OBE-nya jalan apa tidak. Perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian sampai ke evaluasinya. Baik. Kemudian sebenarnya agenda saya itu hanya dua yang utama. Yang pertama itu terkait OBE sama modul pembelajaran blended. Mungkin saya lebih banyak ke sharingnya, dan konsep OBE saya pikir ini sudah berulang-ulang kali disampaikan mulai dari Pak Herman, kemudian materi minggu kemarin juga sudah banyak, dan saya pikir Bapak Ibu sudah hafal dengan konsep OBE ini. Mungkin kalau sedikit bicara sejarah, itu sejak tahun 2019 ya Bapak Ibu ya, sudah hampir 5 tahun OBE itu berjalan. Dan kalau Bapak Ibu berpikir kayaknya belum sempurna-sempurna begitu ya, saya juga berpandangan seperti itu, karena ini apakah sudah benar pelaksanaan OBE-nya. Tapi yang patut dibanggakan, kemarin Prof. Widya dari DIPP itu mengatakan bahwa UB ini termasuk yang terdepan Bapak Ibu dalam pelaksanaan OBE-nya. Ada sistem informasinya, ada portofolionya yang bisa di-generate. Kemarin itu ternyata dibandingkan universitas lain, itu kita termasuk yang urutan terdepan dalam implementasinya. Jadi nggak perlu minder Bapak Ibu ya. Jadi kalau merasa OBE-nya ini kok saya masih belum OBE begitu ya, perbaikan berkelanjutnya tetap harus dijaga. Kemarin Pak Widi juga mengatakan kalau bikin portofolio, ya yang penting ada dulu, nggak apa-apa ya, karena saya sepakat di situ. Yang penting ada dulu, nanti kita perbaiki di semester berikutnya lebih baik dalam menyusun pengamatan kelas dan sebagainya. Kemudian ini yang agenda ketiga, course kompetensi dan rubrik penilaian. Ini yang kalau dari panitia kemarin minta menyajikan tentang rubrik penilaian. Kemudian saya kemarin juga eksplorasi di Brown, itu ada yang namanya course kompetensi. Nah, course kompetensi ini setelah saya uji coba kemarin, ternyata sepertinya memungkinkan untuk kita kaitkan dengan penurunan CPL ke CPMK, kemudian dari CPMK itu turun ke aktivitas-aktivitas yang ada di kelas. Jadi nanti harapannya setiap
aktivitas atau assignment yang Bapak Ibu berikan melalui BRUN, itu kita cantolkan ke kompetensi tersebut. Sehingga nanti ketahuan nih, mana CPMK yang belum pernah dievaluasi, mana yang sudah, dan nanti saya akan tunjukkan juga bahwa kita bisa melihat mahasiswa ini itu sudah mencapai kompetensi yang mana. Nah ini mungkin jadi menarik karena kalau sudah ada bukti lognya seperti itu, mungkin nanti auditor sudah sangat yakin bahwa memang OBE-nya itu tidak hanya di ujungnya saja di portofolio, tapi di pelaksanaannya pun kita sudah mengupayakan ke sana. Karena kemarin kan tantangannya adalah ketika menyusun RPS, katanya Prof. Widya, setiap tugas butir soal itu harus jelas yang diuji itu CPMK yang mana. Bahkan kemarin ada 12 tugas di situ sudah ada metriknya, ini menguji CPMK yang mana. Ya kalau membuat di awal RPS awal mungkin itu relatif mudah, yang sulit itu kan nanti di pelaksanaannya. Apakah kita sempat membuat itu? Nah, nanti ini kita paling tidak di BRUN ini, saya masih diminta mengeksplorasi untuk keputusannya mungkin nanti dari Pak Herman ataupun dari PSIK yang menentukan apakah ini memang bisa diimplementasikan di case Philcom. Itu nanti harapannya bisa lebih mudah lagi kalau kita bisa integratekan ke BRUN. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang pertama saya hanya mengutip dari beberapa panduan yang kita punyai bahwa kalau mungkin Bapak Ibu belum tahu, kita sebenarnya 2021 sudah punya panduan implementasi OBE. Jadi OBE ini dalam tanda kutip menjadi momok bagi para dosen ya untuk transisi dari pembelajaran sebelumnya ke OBE. Dan kalau tadi dikatakan bahwa UB itu terdepan, ya memang terlihat sih kemarin pada saat auditor itu mengakses teknologi informasi, Prodi TI, Prodi SI. Kalau yang Prodi TI kemarin belum ada siadonya yang ada CPMK itu ya, kita menunjukkan ini kita salah satu dosen ada yang membuatkan sistem informasi untuk mendukung OBE. Itu mereka excited sekali begitu. Jadi kan sebagai pertanda bahwa di kampusnya dia sendiri itu ternyata OBE juga belum tentu gitu loh. Dia melihat itu, wah ini menjadi nilai lebih kita. Kemudian yang SI yang terakhir kemarin kita tonjolkan yang siado. Nah itu juga mereka tertarik. Nah tertarik ini kan berarti kampusnya yang bersangkutan juga belum sepenuhnya melaksanakan tersebut dan ingin tahu apa yang menjadi best practice di UB. Dan ini saya kutip dari punyanya Pak Herman kemarin mengenai standarisasi pembelajaran bahwa kita ingin mensupport ke sini. Jadi kalau tadi Bu Intan tentang media pembelajaran itu arahnya untuk mendukung yang student center learning. Jadi kita tidak hanya ceramah saja, tapi lebih cenderung pembelajaran yang berbasis ke mahasiswa, partisipatif, dan ada juga yang namanya kolaboratif di sini dan OBE tentu saja, dan yang sesi saya hari ini itu adalah blended learning. BRUN UB yang menggunakan Moodle itu posisinya sudah dipertegas di minggu lalu bahwa perannya itu bukan menggantikan perkuliahan, tapi sifatnya adalah blended. Jadi bukan berarti kita memberikan materi di sana semuanya, kemudian mahasiswanya suruh belajar sendiri, kita nggak pernah masuk kelas. Bukan seperti itu, tapi blended. Kita menjelaskan, kemudian materi video itu digunakan untuk mengulang kembali di rumah. Atau sebaliknya, mahasiswa sebelum masuk pertemuan, kita berikan dulu, tolong pelajari topik yang kedua, ketiga, keempat namanya apa, kita arahkan, mahasiswa sempat belajar dulu di rumah dengan video-video tersebut, sehingga nanti di kelas kita hanya meng-highlight mungkin bagian-bagian yang penting. Dan diskusi tentu saja untuk menguji tadi CPMK dari setiap mata kuliah. Nah, ini saya kutip juga dari panduan implementasi OBE, bahwa OBE di Philcom itu terbagi menjadi 4 kuadran, dari persiapan, pembelajaran, evaluasi, dan portofolio. Jadi yang tadinya tadi awal saya sampaikan yang mudah itu kan di awal ya, kalau RPS persiapan, kita bisa relatif mudah untuk meminta ini. Maksudnya dari dosen-dosen, dari tim teaching sudah membuat RPS dan tentu saja itu ada mappingnya dari capaian pembelajaran, dari CPL ke
CPMK. Kemudian di ujungnya portofolio. Nah, portofolio itu dulu beberapa semester yang lalu pun kita masih bisa membuat itu meskipun dalam pelaksanaannya mungkin OBE kita masih setengah-setengah karena masa transisi ya. Tapi pada waktu itu saya masih ingat di DS itu membuat template sendiri, kemudian dosen mengcopy-copy sendiri dari file Excel-nya, kemudian menghitung sendiri angka-angkanya untuk mengisi portofolio tersebut. Sekarang sudah dimudahkan dengan Shadow. Di ujungnya itu bisa kita buktikan. Yang agak sulit itu yang di tengah-tengah. Karena sebenarnya kalau portofolio itu kan di akhir kan ya, kita langsung gelondongan melihat berapa CPMK-nya, mensupport tugas-tugasnya, mensupport CPKM-nya secara utuh. Padahal sebenarnya OBE itu harusnya setiap pertemuan itu harus diperiksa. Nah ini yang agak sulit di proses pelaksanaannya dari pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai akhir itu kadang yang kita akan sulit mengcapture-nya. Nah ini sedikit bocoran dari salah satu aspek yang akan diaudit di OBE, yaitu setiap dosen itu harus punya perangkat pembelajaran. Jadi di borangnya itu adalah apakah dosen memiliki ini. Ya, jadi nanti tugas lagi untuk para KPS untuk mempersiapkan ini, bukan mempersiapkan ya, berarti menghimbau para dosen yang mengajar di prodi tersebut harus memiliki perangkat ini. Jadi ada RPS, lembar kerja, modul pembelajaran blended tadi ya, kemudian media pembelajaran, nggak harus juga seperti Bu Intan, kalau Bapak Ibu punya media pembelajaran lain, itu bisa disampaikan. Penugasan evaluasi berbasis studi, rubrik penilaian dan pembuatan portofolio itu udah satu paket. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu aspek yang akan dinilai. Baik, langsung Bapak Ibu ya, kita masuk chapter 2 tentang modul pembelajaran blended. Ini sebenarnya juga sudah sering di-refresh oleh pemateri sebelumnya, terutama sebelum masuk perkuliahan, bahwa kita diwajibkan untuk membuat modul pembelajaran blended. Yang sebenarnya itu formatnya, penyajiannya itu sudah disajikan di Brown ya. Ini adalah sebuah capture saja bahwa LMS kita itu lumayan panjang sejarahnya. Dulu pertama kali masuk UB itu masih ada yang namanya e-learningnya PTIK. Kemudian transisi ada yang namanya VLM. VLM ya dengan tampilan yang lumayan kurang menarik. Kemudian beberapa dosen termasuk saya akhirnya tahu kalau UB berlangganan Google, akhirnya Google Classroom booming begitu ya karena tampilannya lebih oke. Kemudian kembali lagi ke e-learning PTIK dan muncul e-link pada saat itu. Dan dari sejarah itu akhirnya yang terakhir yang kita miliki sekarang adalah Brown. Ini adalah Brown kita berbasis Moodle. Dan setiap awal semester itu selalu disiapkan oleh PSIK untuk course-course-nya dan enroll-nya. Kode enroll-nya. Mahasiswa bisa enroll di kelas tersebut. Namun mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut lagi kalau mahasiswa bisa bebas enroll di situ. Kemarin ngobrol-ngobrol sama rekan dosen ternyata ada mahasiswa yang loncat-loncat enroll di satu course begitu masuk ke course yang lain. Jadi waktunya UTS begitu dia enroll ke kelas yang mau UTS, dilihat soalnya. Apakah itu masih terjadi, itu agak perlu perhatian juga bagaimana agar mahasiswa itu stay. Mungkin enrollnya hanya di waktu awal-awal minggu-minggu pertama saja bisa enroll di situ, kemudian ditutup pintu enrollnya. Cuman apakah memungkinkan? Nah, kemudian di sini juga ada tampilan basicnya ya. Kalau Bapak Ibu punya course-nya, Brown ini seperti Moodle. Itu banyak sekali plugin-plugin yang bisa di-install. Jadi sempat saya pernah menghubungi Pak Sauki, Pak ini ada plugin untuk mengoreksi soal esai. Ada pluginnya, minta tolong coba apakah bisa, memungkinkan. Akhirnya sama Pak Sauki diinstalkan di e-link, dicoba dulu di e-link. Nah Bapak Ibu kalau memang punya menemukan plugin-plugin seperti itu sangat mungkin untuk diinstal di Brown. Nah,
ini untuk persiapan modul blendednya. Jadi ini sudah cukup lama ya disampaikan juga, sebenarnya saya hanya tugasnya merefresh bahwa di dalam mempersiapkan itu kita mulai dari langkah yang nomor 1, Bapak Ibu harus menyusun RPS-nya dulu, ada pemetaan CPMK ke CPL-nya, materi ajar, model pembelajarannya, rencana penugasan, kemudian nanti membuatlah kita yang namanya modul pembelajaran di poin nomor 2. Modul pembelajaran itu isinya ada buku atau diktat, bahan presentasi, materi video, dan penugasan-penugasan apa yang ada di sana. Dan yang terakhir nanti yang ketiga itu baru kita letakkan itu semua di Brown. Dengan template yang memang itu juga sudah disiapkan pada awal semester. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Dan ini course-nya, nanti yang disiapkan oleh PSIK di awal semester adalah akan ada section, Bapak Ibu yang di sisi sebelah sana ya, bahwa section itu dapat diatur berdasarkan topik atau pertemuan, tergantung kesepakatan dari tim teachingnya. Kalau saya lebih prefer itu saya anggap sebagai topik, sehingga jumlahnya pun tidak selalu 14 pertemuan, karena satu topik bisa jadi harus diselesaikan dalam 2-3 pertemuan. Nah, di setiap topik itu harapannya ada penjelasan yang di sisi sebelah kiri Bapak Ibu ya. Di situ ada deskripsinya, ada videonya, ada materi, ada rekaman ajar kalau memang belum ada video pembelajaran. Jadi memang ini sebenarnya beratnya di awal Bapak Ibu ya untuk menyiapkan modul ini, tapi nanti kalau berganti semester dengan mata kuliah yang sama, saya biasanya hanya main impor saja. Impor begitu dengan sedikit konfigurasi itu sudah tampil semuanya. Tapi yang diimpor jangan sampai ini ya user enroll-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diimpor hanya materinya saja. Nanti ke-replace akhirnya ikut enroll yang lama hilang semua. Ya. Dan kemudian section yang di bawah yang kotaknya merah kecil itu khusus dibuat mandiri. Sehingga nanti satu tim teaching dengan banyak dosen itu materinya sama semua di bagian section yang di atas. Sedangkan yang di bawah itu khusus penugasan khusus di setiap kelasnya. Ya, ini saya pikir Bapak Ibu sudah hafal setiap semester melakukan ini. Cuman mungkin yang saya mau bagikan lagi adalah beberapa tips. Yang pertama untuk embed video bagaimana agar videonya Bapak Ibu itu bisa tampil di depan ini. Jadi ketika diklik itu langsung play di sini tanpa berpindah ke tab atau membuka YouTube-nya. Nah, caranya ada 2 sebenarnya. Cara yang pertama itu dengan memanfaatkan page, Bapak Ibu ya, itu ada page-nya, dipilih, kemudian nanti di sini dipilih klik icon insert or edit audio filenya. Atau menggunakan label pun sebenarnya bisa. Dari label pun juga bisa dengan cara yang sama. Monggo, nanti mungkin bisa dicoba agar videonya itu langsung tampil di layar tanpa berpindah. Nah, ini untuk PDF. PDF disimpan dulu filenya di drive ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan sebuah file ya, kemudian di-embedkan, kita tinggal pastekan HTML-nya ke dalam Brown kita nanti ya. Caranya adalah kita pilih yang source code-nya di situ ya ditampilkan, kemudian tinggal dikopas saja, nanti insya Allah tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak hanya diklik, filenya baru muncul, di-download, karena mahasiswa itu di-download begitu ya di-download aja, nggak dibaca. Tapi kalau ada kita sajikan seperti ini, ada viewernya langsung, itu akan mempersingkat langkah-langkahnya sehingga harapannya mahasiswa bisa membaca langsung. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang terkait dengan persiapan awal. Nah, ini yang berikutnya yang saya ingin coba explore hasil eksplorasi saya, yaitu adalah course kompetensi. Ini saya perlu masukan juga mungkin ya nanti dari Pak Herman dan Pak Sauki dan para KPS, kira-kira apakah ini sudah cocok dengan pemetaan CPL CPMK kita. Karena memang ini nggak bisa dieksekusi dari sisi dosennya saja, tapi membutuhkan super admin. Kemarin ketika saya mengeksekusi ini, saya
bersama-sama Pak Herlambang selaku KPS yang punya akses untuk membuat yang namanya kompetensi framework. Jadi yang saya sajikan ini hanya ada di halamannya admin. Saya nggak tahu apakah semua KPS itu sebagai super admin ya. Kalau iya ya berarti bisa dilakukan oleh para KPS. Karena kalau di Brown itu ada admin, teacher, sama student. Nah, ini yang dipilih adalah kompetensi framework, Bapak Ibu. Jadi pada admin page pilih kompetensi framework, kemudian akan tampil sisi di sebelah sini. Ini mungkin kalau Bapak Ibu bisa terbaca, itu kelihatan ada prodi lain sedang mencoba juga, itu punyanya teknik sipil begitu, mungkin lagi menjajaki juga kemungkinan menggunakan ini. Cuman kalau teknik sipil itu dia membaginya langsung sejumlah 10 CPL di list begitu. Kemudian kalau saya kemarin diskusi sama Pak Herlambang, sebenarnya nggak perlu. Akhirnya saya buat di situ yang paling bawah itu pendidikan teknologi informasi demo. Namanya judulnya itu. Nah di dalam itu baru berisi CPL. Sehingga nanti CPL-nya itu kita bentukkan dalam format tree. Di situ Bapak Ibu bisa melihat ada CPL 01, CPL 02, CPL 03 dan terlihat CPL 01 itu adalah lulusan mampu memahami berbagai teori terkait perkembangan peserta didik. Seperti itu. Nah, di dalam CPL 1 ada CPMK yang diturunkan dari CPL 1. Ya. CPL 2 berarti ada kodifikasinya nanti Bapak Ibu yang perlu disepakati agar kelihatan bahwa oh CPMK ini itu diturunkan dari CPL yang mana. Ini yang sisi admin. Jadi super admin entah nanti KPS ataupun dari pihak PSIK yang melakukan ini. Karena kalau ini belum terdefinisi, dari sisi dosen nggak akan keluar. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini nanti yang poin nomor 2 berarti dosen melakukan istilahnya klaim pada course dengan memilih CPMK-nya yang sesuai dengan course tersebut. Jadi kalau ada mata kuliah analisis dan desain begitu ya, itu Bapak Ibu akan melihat di RPS-nya ini CPMK-nya apa saja. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih CPMK mana yang mau Bapak Ibu klaim. Jadi nanti dari sisi KPS memasukkan ke seluruh CPL dan ke seluruh CPMK dari berbagai mata kuliah. Ya lumayan, berarti kalau 10 CPMK berarti ada berapa mata kuliah ya? Ada 50? Tinggal dikali aja berarti untuk definisi awalnya. Tapi ini lagi-lagi hanya di awal. Di awal untuk masanya kurikulum tersebut, berarti 5 tahun minimal kan, hanya di awal saja. Nah itu mungkin perlu dijajaki juga, kemarin diskusi sama Pak Sauki, ternyata ada CPMK yang mensupport lebih dari 1 CPL. Mungkin nggak seperti itu ya, karena kalau kemarin diskusi OBE harusnya tidak mungkin ya Pak Herlambang ya. Jadi kalau CPL itu pasti diturunkan ke CPMK saja. Jadi idealnya memang 1 CPMK ya 1 CPL. Cuman metrik kita kan bentuknya bukan tree, bentuknya tabel begitu ya. Saya pikir ada kemungkinan seperti itu. Kalau memang itu pun terjadi dan memang diperbolehkan ya berarti akhirnya ada CPMK yang sama di setiap CPL-nya, tapi kodenya berbeda. Nah ini saya perlu elaborasi lagi untuk menjajaki kemungkinan itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang dari sisi teacher. Jadi yang dilakukan nanti di course-nya Bapak Ibu itu ada yang namanya menu kompetensis. Menu kompetensis itu pada sisinya dosen, tinggal diklik aja, kemudian pilih add, nanti akan tersajikan ini. Ini adalah kompetensi dari seluruh CPL yang ada di prodi tersebut. Udah tinggal diklaim aja. Dengan menahan tombol kontrol, kemudian dipilih semuanya CPMK untuk course tersebut. Ini saya kemarin mencontohkan, minta tolong enroll ke Pak Herlambang mata kuliah di PTI, Inovasi Pembelajaran Jarak Jauh dalam Jaringan. Itu mengklaim CPMK yang mana? Sudah, itu langkah pertama. Kita sudah punya bukti bahwa course kita itu memang dia sampaikan sesuai dengan CPMK-nya. Nah, berikutnya kalau sudah seperti itu, langkah berikutnya nanti untuk setiap assignment, tugas, materi,
kalau mau bikin kuis itu kan ada kegiatan yang namanya kita pilih add activity, pilih kuis begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, paling bawah itu ada yang namanya kompetensis. Itu tinggal dipilih lagi. Misalnya ini ada satu tugas yang itu mengujikan CPMK 1, CPMK 2 misalnya. Udah tinggal dipilih Bapak Ibu, tinggal di search di situ, kemudian nanti akan muncul label yang abu-abu itu. Jadi semua tugas, semua aktivitas akan ada kompetensinya. Mendukung CPMK yang mana. Sehingga nanti Bapak Ibu sebagai teacher itu bisa melihat kompetensi Bapak Ibu ya, di navigasi itu kompetensi kita klik lagi, itu nanti kelihatan dari setiap CPMK itu aktivitasnya yang mensupport ke sana apa aja. Nah ini sudah kalau sudah ada bukti secara sistem begini ya tentu saja akan memudahkan kita untuk implementasi OBE yang lebih baik dari semester ke semester ya. Ini mungkin perbaikan kita di semester ini kalau ini memang bisa diterapkan ya akan lebih efisien lagi. Maksud saya udah nggak manual lagi nanti kita. Karena kelihatan, kelihatan juga mana CPMK yang belum pernah ada aktivitasnya. Karena kan selama ini saya ya kalau di penjaminan mutu melihat portofolio dan komponen penilaian itu kebanyakan dari kita hanya dari tugas pun cuma satu yang kita tahu, kemudian UTS. Nah UTS itu kan evaluasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dan banyak CPMK yang masuk di sana. Banyak, sulit kita memetakannya. Tapi kalau begini, ini akan nyicil. Bahkan kemarin Prof. Widya mengatakan, ya sebisa mungkin setiap pertemuan ada tugasnya. Dan kalau UTS pun ketika memberikan soal esai begitu yang nomor 1, itu ada keterangannya, ini mensupport CPMK yang mana. Nah cuman dari kasus saya ini yang di Brun, itu Brun ternyata punya kelemahan belum bisa men-trace sampai ke soal. Jadi dia cuman bisa, oh ini ada kuis, itu ngeklaim CPMK yang mana. Kalau di dalam kuis itu misalnya kita mau ngasih tambahan 1 soal esai, 5 soal saya, soal 1 itu CPMK A, kemudian B, itu belum ketemu. Tapi kayaknya nggak bisa. Nah itu karena kemarin saya sifatnya hanya simulasi singkat dengan Pak Herlambang melihat itu dan banyak hal yang bisa kita lihat. Ada yang namanya di report, itu sebenarnya menu sudah ada dari pertama kali Moodle hadir ya Bapak Ibu ya. Cuman kita nggak ngeh aja fungsinya apa. Itu ada yang namanya kompetensi breakdown. Kompetensi breakdown itu kita klik, kita bisa ngelihat per mahasiswa. Per mahasiswa dia kompetensinya yang sudah dicapai apa dan kita bisa memberikan rating. Kompeten, belum kompeten dan segala macam. Bisa ngelihat per mahasiswa. Pak nanti selisih hasilnya nanti selisih dengan yang di Siado. Saya pikir kok nggak masalah. Yang penting saya pikir nggak akan ngoreksi sampai sedetail itu. Paling tidak kita akan perbaikan terus dari setiap semester begitu ya. Ini hanya membuktikan bahwa dalam pembelajaran Bapak Ibu itu sudah berupaya untuk menjalankan si OBE itu di implementasinya. Itu ya Bapak Ibu ya untuk yang kompetensi breakdown dari sisi teacher sifatnya hanya klaim. Jadi perlu didefinisikan dulu oleh admin, kemudian tugas kita mengklaim untuk setiap aktivitas, tugas, kuis dan sebagainya. Nah, terakhir Bapak Ibu chapternya typo rubrik. Kemarin kalau nggak salah Pak Heru menanyakan tentang rubrik di Brun ini. Saya coba sajikan dan sebenarnya mungkin Pak Heru juga kemarin sudah melakukan di MBKM dan yang ternyata yang pertama mengimplementasikan Bu Intan nih. Jadi nanti perlu masukan Bu Intan juga kira-kira sudah sesuai apa belum. Di MBKM kita sudah 3 semester ya Bu Intan ya menggunakan rubrik tersebut dan ternyata di Brun belum ada sama sekali rubrik yang digunakan di selain MBKM. Karena MBKM di Eling ya, saya search itu nggak ada. Kan di rubrik ini kita bisa 2, bisa by template
yang sudah dibuat oleh dosen lain, sama kita bikin sendiri. Saya iseng aja nge-search begitu rubriknya, nggak ada, belum ada gitu loh. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi, termasuk saya berarti ya, sebenarnya saya juga belum. Saya hanya menggunakan saja. Jadi caranya tuh ada dua Bapak Ibu, dan ini sebenarnya simple banget kalau di Brown ini, di Moodle ya. Bisa dengan dua cara. Ketika Bapak Ibu membuat assignment, itu ada grading method. Tinggal dipilih saja itu rubrik. Atau cara yang kedua, masuk ke tugasnya atau di assignment-nya, kemudian pilih yang namanya advanced grading. Di sebelah kiri itu ada yang namanya advanced grading. Kemudian kita pilih mau rubrik ataupun marking guide. Nah ini sebenarnya tinggal kita merencanakan dulu jenis tugasnya apa. Mungkin bisa dicek kembali materi Pak Herlambang di minggu lalu tentang bagaimana mendefinisikan rubrik. Saya coba berpikir praktis saja dengan kasus di lapangan. Ketika mahasiswa itu yang dinilai itu secara keseluruhan, misalnya disuruh presentasi dan membuat laporan, begitu ya. Berarti kita pingin tidak ada nilai 0 di sana. Berarti sejelek-jeleknya nilai kita itu ya paling tidak ada nilainya, karena effortnya sudah besar sekali untuk presentasi membuat laporan begitu ya. Sehingga nanti mungkin rubriknya itu kita pilih dulu Bapak Ibu ya, kita define, kemudian kita baru menuliskan di sini misalnya dari laporan project bernilai 4 atau 10 poin ya Bapak Ibu ya. Itu ketika laporannya sangat komprehensif. Laporannya komprehensif dan jelas. Kemudian kalau nilainya 25 poin, laporan, saya kayaknya terbalik mengkopas ini ya Bapak Ibu ya. Maaf, agak ngantuk kemarin, saya kebalik ya Bapak Ibu ya. Harusnya yang 10 poin yang laporan kurang komprehensif dan tidak jelas. Nah ini ada 4 aspek ke bawah, berarti ada 25 dikali 4. Kalau dia maksimal nilainya 100. Tapi kalau dia nilainya 10 poin semua, berarti nilainya 40. Ya seperti itu. Memang kelemahannya kemarin saya diskusi sama Bu Intan, ini harus row-nya harus sama. Ya kalau dari atas 4, bawahnya turunnya tetap harus 4 sel juga. Jadi 4 row dan 4 kolom ya harus sama. Ini untuk kasus ini, karena memang lagi-lagi ini juga sih Bapak Ibu ya. Jadi kelihatannya ribet di awal, tapi ini begitu ada yang membuat. Misalnya di satu tim teaching ada 5 dosen gitu ya, ada 1 dosen yang mengawali, nanti ke-4 dosen yang lain itu bisa langsung mengambil template-nya. Yang sebelah kanan itu ada create new grading by on template. Jadi sebenarnya dari kita itu sebenarnya harus ada yang mengawali dulu seperti itu, nanti kita tinggal gunakan. Karena sebenarnya laporan project, kemudian presentasi itu kan hampir di setiap mata kuliah. Yang semester tinggi-tinggi begitu ya. Nah itu saya pikir rubriknya kok beda-beda tipis, dan misalnya nggak serak dengan template tersebut, itu bisa diedit kembali. Meskipun Bapak Ibu berawal dari template, itu bisa diedit lagi. Itu kalau kita memilih yang rubrik. Nah ini yang POV-nya rubrik ya Bapak Ibu ya, dari sisi mahasiswa. Itu nanti mahasiswa bisa mengakses selain jenis tugasnya juga kelihatan grading kriterianya. Dan dari sisi dosen ketika mengkoreksi, saran saya sih dispesifikan formatnya PDF agar kita bisa memberikan notasi-notasi di situ. Kita coret-coret ya, kita kasih ini salah. Nah, kemudian yang di kanan itu adalah rubriknya, kita tinggal klik. Karena memang intinya dari rubrik ini itu dalam tanda kutip dari sisi mahasiswa itu bisa transparan, tahu yang harus dikerjakan agar mendapatkan nilai maksimal. Kemudian dari sisi dosen itu memaksa dalam tanda kutip agar segera mengkoreksi. Nah ini infonya dari Pak Herman kemarin kan, jangan sampai mahasiswa menunggu terlalu lama ya dari mengumpulkan ternyata nggak dikoreksi-koreksi. Harapannya kalau sudah ada rubrik, ya sudah nggak perlu di-download lagi, tinggal dibuka aja tugasnya, kemudian kita isikan di situ. Ada juga fitur yang lain dari Moodle ini, ketika yang mau kita koreksi itu lebih detail. Misalnya tentang laporan, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nggak ingin menilai secara keseluruhan, tapi ingin menilai per item.
Misalnya tata tulis, daftar isi, kemudian ada bab 1, Bapak Ibu mau koreksi satu persatu, dan range nilainya itu nggak mau dari 40 sampai 100, tapi semuanya dari 0 sampai 100. Nah, model yang seperti ini yang bisa digunakan. Ya, ini salah satu fitur juga namanya marking guide. Jadi kalau rubrik tadi yang sebelumnya itu rubrik, kalau ini namanya marking guide. Jadi nanti ada yang kosong, ini adalah lembar PDF-nya, kemudian nanti di sini ditulis, kelihatan Bapak Ibu ya kalau ada tata tulis dan ejaan itu nilainya titik-titik dari 10. Berarti maksimalnya nilainya 10 dalam skala 100. Kemudian yang di situ ada 5, ada 20, sehingga nanti nilainya pasti bisa dari 0 sampai 100 kalau ingin lebih detail. Jadi pilihannya 2 itu, kalau saya melihat dari materi Pak Herlambang kemarin yang paling mungkin diterapkan di kasus kita secara praktis seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya masih panjang ternyata. Monggo kalau ada masukan bisa disampaikan.